Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Oktari Putri Aperta dengan NIM 21042329. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5, yaitu tentang proses pembentukan budaya kerja dalam organisasi yang beranggota yaitu saya sendiri, kemudian Irwan Effendi dan Lukman Hakim. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu tentang teori budaya kerja. Pertama, pengertian budaya kerja. Menurut Sulaksono tahun 2015, budaya kerja mengatur bagaimana sebuah aturan atau suasana kerja yang diatur melalui konsep berpikir atau perilaku orang-orang di dalam organisasi yang diatur dengan aturan atau norma. Kemudian, menurut Sutrisno tahun 2019, budaya kerja organisasi menggambarkan suasana atau konsep yang mengatur kepercayaan atau perilaku karyawan yang didasarkan pada ideologi dan prinsip suatu organisasi. Teori budaya kerja adalah konsep yang mengacu pada nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, dan perilaku yang membentuk cara individu dan kelompok dalam menghadapi pekerjaan dan lingkungan kerja mereka. Budaya kerja memainkan peran penting dalam membentuk identitas perusahaan dan memiliki dampak besar terhadap produktivitas, kepuasan karyawan, serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Ada beberapa teori budaya kerja yang terkenal, yaitu yang pertama teori budaya organisasi Edgar Sains. Sains mengidentifikasi 3 tingkat budaya dalam organisasi, yaitu budaya artefak, budaya nilai, dan budaya asas. Kemudian teori budaya kerja Gerd Hofstede mengembangkan model yang mengukur dimensi budaya yang mempengaruhi perilaku individu dan organisasi. Beberapa dimensi budaya yang dia identifikasi meliputi yang pertama, individualisme, kolektivitas, jarak hierarki, ketidakpastian yang dihindari, orientasi waktu, dan maskulinitas, feminitas. Kemudian teori budaya kerja G. William Domhoff. Domhoff mengajukan bahwa budaya kerja seringkali mencerminkan dominasi kelompok elit dalam organisasi dan masyarakat. Selanjutnya, teori budaya kerja Charles Handy. Handy mengidentifikasi 4 tipe budaya kerja dalam organisasi, yaitu budaya keuangan, budaya peran, budaya kekuasaan, dan budaya tugas. Selanjutnya, teori budaya kerja terintegrasi. Teori ini menekankan pentingnya keselarasan antara budaya organisasi dan budaya nasional atau regional. Ini berarti bahwa budaya kerja suatu organisasi harus sesuai dengan budaya yang ada di lingkungan tempat organisasi tersebut beroperasi. Nah, sekian dari saya. Untuk materi yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Irwan Effendi. Kepada Irwan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan budaya kerja. Menurut Robin, dibutuhkan waktu yang lama untuk pembentukan suatu budaya kerja. Sementara menurut Mangkunegara, ada 3 proses terbentuknya budaya kerja, yaitu yang pertama, budaya diciptakan oleh sendirinya. Yang kedua, budaya terbentuk sebagai upaya menjawab tantangan dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, budaya diciptakan oleh tim manajemen sebagai cara meningkatkan kinerja perusahaan secara sistematis. Adapun beberapa proses terbentuknya budaya kerja secara umum, yaitu yang pertama, penentuan nilai dan prinsip dasar. Yang kedua, peran pemimpin. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi. Yang keempat, pengembangan karyawan. Yang kelima, reward. Yang keenam, pengukuran dan evaluasi. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Irwan Effendi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lukman Hakim. Kepada Lukman Hakim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu pada materi 3, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya kerja. Menurut Suyadi tahun 2000 ada 2 faktor yang mempengaruhi budaya kerja. Yang pertama itu kebersamaan adalah
Sejauh mana anggota organisasi mempunyai nilai-nilai inti yang dianut secara bersama, derajat kebersamaan dipengaruhi oleh unsur orientasi dan imbalan. Orientasi dimaksudkan pembinaan kepada anggota-anggota organisasi, khususnya anggota baru maupun melalui program-program pelatihan. Sedangkan imbalan dapat berupa kenaikan gaji, jabatan, promosi, hadiah, tindakan-tindakan lainnya yang membantu memperkuat komitmen nilai-nilai inti budaya kerja. Kedua, intensitas adalah derajat komitmen dari anggota-anggota organisasi kepada nilai inti budaya kerja. Derajat intensitas bisa merupakan suatu hasil dari struktur imbalan. Menurut Gomez tahun 2009, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya kerja yaitu observed behavioral regularities when people interact, yaitu bahasa yang digunakan dalam organisasi, kebiasaan dan organisasi yang ada, dan ritual para karyawan dalam menghadapi berbagai macam situasi. Group norm yaitu nilai dan standar baku dalam organisasi. Yang ketiga, expose value yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi yang ingin dicapai, misalnya kualitas produk dan sebagainya. Formal filosofi yaitu kebijakan dan prinsip ideologis yang mengarahkan perilaku organisasi terhadap karyawan, pelanggaran, dan pemegang saham. Rules of the game yaitu aturan-aturan dalam perusahaan, hal-hal apa saja yang harus dipelajari oleh karyawan baru dapat agar diterima organisasi tersebut. Climate itu perasaan yang secara eksplisit dapat terasa dari keadaan fisik organisasi dan interaksi antar karyawan, interaksi atasan dengan bawahan, juga interaksi dengan pelanggan atau organisasi lain. Embedded skill yaitu kompetensi khusus dari anggota organisasi dalam menyelesaikan tugasnya dan kemampuan menyalurkan keahlian dari suatu generasi ke generasi lainnya. Habit of the king, mental model and linguistic paradigma, yaitu adanya suatu kesamaan frame yang mengarahkan pada persepsi pikiran dan bahasa yang digunakan oleh para karyawan dan diajarkan kepada karyawan baru pada awal proses sosialisasi. Shared meaning yaitu rasa saling pengertian yang diciptakan sendiri oleh karyawan dari interaksi sehari-hari. Metaphors of integrating symbol itu ide-ide perasaan dan citra organisasi yang dikembangkan sebagai karakteristik organisasi yang secara sadar maupun tidak sadar tercermin dari bangunan, layout, ruang kerja, dan materi artefak lainnya. Terima kasih, sekian dulu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.